kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan PTS dan juga remedi. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran, yaitu pembelajaran tema 3, subtema 2, ilmu pengetahuan alam. Kali ini Ustazah akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang bagian-bagian tubuh hewan. Yang kedua, peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Dan yang terakhir yaitu upaya pelestarian hewan. Kita bahas dulu yuk. Yang pertama, kalian tahu kan hewan itu adalah hewan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Akan tetapi hewan juga memiliki alat gerak. Apa saja alat geraknya? Bisa berupa kaki, bisa berupa sirip, kemudian bisa berupa apa ya kira-kira yang bisa buat bergerak, yaitu sayap. Kita lihat contoh yang pertama. Pada buku MRT kalian, kita lihat adalah gambar seekor hewan sapi. Hewan sapi memiliki bagian-bagian tersendiri. Yang pertama ada telinga, hidung, mata, dan kemudian ekor dan mulut. Nah, di situ kalian bisa membaca ya tentang manfaat-manfaat bagian tubuh hewan tersebut. Yang kedua adalah burung. Burung beda dengan sapi. Kalau sapi tadi alat geraknya berupa kaki, kalau burung alat geraknya berupa sayap. Bagiannya sama, yaitu bagian kepala dan badan. Bagian kepala itu meliputi apa? Ada mata, ada hidung, ada telinga dan mulut. Dan burung memiliki cakar. Cakarnya itu untuk apa? Untuk mencengkeram mangsa dan hingga pada sebuah batang tumbuhan. Berikutnya adalah ikan. Yang ketiga, ikan ini memiliki alat gerak yang berbeda dengan sapi dan burung. Alat gerak pada ikan menggunakan apa alat geraknya? Menggunakan sirip untuk bergerak dan bernafas menggunakan insang. Dan di situ ada bagian ekor. Ekor untuk mengatur arah renang gerak ikan. Kemudian yang terakhir adalah kupu-kupu. Hampir sama dengan burung. Alat geraknya bergeraknya dengan sayap. Akan tetapi kupu-kupu memiliki antena. Apa fungsi antena tersebut? Antena itu adalah alat sensor atau alat penciuman untuk mengatur keseimbangan. Kakinya utuh hinggap di sebuah batang pohon. Baiklah anak-anak, itu adalah bagian-bagian tubuh hewan. Sekarang kita beralih pada yang B. Materi B adalah peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam artian apa? Keseimbangan alam ini seimbang antara populasi dan habitat hewan tersebut. Terbagi menjadi 2, yaitu tempat hidup berbagai organisme, dan yang kedua sebagai decomposer. Jadi yang pertama, tempat hidup berbagai organisme dalam artian contohnya terumbu karang. Terumbu karang dapat menjaga kestabilan di dalam laut. Contohnya dalam hal untuk tempat hidup hewan-hewan yang lain. Dan yang kedua sebagai decomposer, biasanya hewan ini menjadi sebagai pengurai di dalam tanah atau menjadi jamur dan bakteri. Dan yang berikutnya kita belajar yang C, yaitu tentang upaya pelestarian hewan. Upaya pelestarian hewan itu terbagi menjadi 2, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang berada di dalam tempat tinggal asli hewan tersebut atau kita kenal habitat hewan tersebut. Contohnya cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ, pelestarian yang berada di luar habitat tersebut karena terjadi perusakan pada habitat tersebut sehingga hewan tersebut dibawa keluar ke tempat yang lain untuk dilindungi atau dilestarikan. Contohnya yaitu penangkaran dan kebun binatang.
Baik anak-anak, mungkin itu saja tentang materi IPA pada hari ini. Yang pertama, anggota tubuh pada hewan beserta manfaatnya. Yang kedua adalah hewan yang menjaga keseimbangan alam. Dan yang terakhir adalah upaya pelestarian hewan. Bila kalian mengalami kesulitan, bisa ditanyakan pada ustazah kalian langsung, atau kalian bisa membuka buku MRT kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.